teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengulas mengenai pentingnya pendidikan literasi digital pada usia dini ya. Nah, di era digital 5.0 yang serba terhubung ini ya, teman-teman semuanya, teknologi ini sudah menjadi bagian penting ya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari anak-anak maupun sampai yang sudah menuju ke usia senja. Nah, anak-anak juga saat ini tumbuh di zaman yang dihadapkan dengan berbagai perangkat digital ya, contohnya smartphone, tablet, komputer, kemudian internet. Nah, oleh karena itu, penting sekali ya teman-teman untuk mengenalkan dan mendidik anak-anak mengenai literasi digital sejak usia dini. Nah, literasi digital ini apa sih? Jadi, literasi digital ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi serta informasi secara efektif dan bijak. Dan pendidikan literasi digital ini memiliki berbagai manfaat penting yang dapat membentuk cara anak-anak ini berinteraksi dengan dunia digital ya. Dan juga sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi bukan hanya anak-anak ini diberikan interaksi dengan dunia digital mereka, namun mereka dipersiapkan untuk di masa depan nanti apabila mereka bisa menggunakan perangkat-perangkat digital itu maka akan membantu mereka bisa berkembang lebih dari era sekarang. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan teknologi sejak dini. Jadi teknologi ini berkembang dengan sangat pesat ya teman-teman. Nah, dan anak-anak ini dikenalkan dengan perangkat digital ya sejak usia dini dan memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan teknis yang lebih baik tentunya. Nah, kemudian kemampuan menggunakan perangkat digital dan aplikasi yang ada ini peruntukannya baik untuk keperluan belajar, bermain maupun berkomunikasi. Ini tentunya dapat mempermudah para anak-anak untuk beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi di masa depan. Dan melalui pendidikan literasi digital ini, anak-anak dapat belajar cara menggunakan perangkat dan aplikasi secara aman dan efektif. Nah, ini dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, membangun kemampuan berpikir kritis ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, teman-teman. Jadi dalam dunia digital yang penuh informasi ya, banyak sekali informasi yang lalu lalang. Anak-anak ini perlu diajarkan untuk bisa memilah dan memverifikasi informasi yang mereka temui. Contohnya dari pendidikan literasi digital ini, anak-anak dapat dilatih untuk berpikir secara kritis terhadap sumber informasi yang mereka akses, memahami perbedaan antara fakta dan opini, serta menghindari hoax atau informasi palsu. Nah, kemampuan ini nih sangat penting ya teman-teman untuk disiapkan pada anak-anak untuk menghadapi dunia yang penuh dengan informasi yang tidak selalu akurat atau dapat dipercaya. Karena bahkan bukan hanya anak-anak saja, tetapi bahkan orang-orang yang sudah terbilang dewasa pun masih banyak yang termakan dengan berita hoax. Baik itu saat ada acara-acara besar maupun kejadian-kejadian alam, berita-berita hoax ini masih sering muncul di media sosial. Kemudian yang ketiga adalah keamanan dan etika digital. Salah satu aspek terpenting dalam literasi digital adalah mengajarkan tentang anak-anak tentang keamanan online nih. Nah, internet ini kan menyimpan banyak potensi bahaya ya, mulai dari konten yang nggak sesuai sama anak-anak yang mungkin sebenarnya harusnya konten 18 plus atau 21 plus, ternyata bisa terakses oleh anak-anak yang di bawah umur. Nah, juga ada yang namanya seperti cyberbullying, kemudian ancaman terhadap privacy atau mungkin kayak blackmailing dan segala macam, itu dapat dihindari ya dengan pendidikan literasi digital. Nah, makanya pendidikan literasi digital ini harus mencakup pemahaman mengenai pentingnya menjaga data pribadi, mengenali resiko dunia maya, serta bertindak dengan etika yang baik saat berinteraksi di dunia digital. Nah, anak-anak nanti yang mendapatkan pendidikan literasi digital sejak dini akan lebih siap untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang ada di dunia maya. Nah, kemudian yang keempat, pentingnya pendidikan literasi digital ini yaitu mendorong kreativitas dan inovasi dari anak-anak. Jadi pendidikan literasi digital ini juga dapat membuka peluang bagi anak-anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas mereka. Jadi melalui teknologi nanti dapat mengeksplorasi berbagai macam platform kreatif seperti contohnya aplikasi desain grafis, contoh bisa jadi Canva ataupun segala macamnya.
kemudian video editing, maupun pembuatan game, dan mengenal tentang literasi digital ini, para anak-anak juga dikenalkan kepada teknologi secara tepat dan anak-anak juga dapat belajar untuk memanfaatkan alat-alat yang mereka punya. Maksudnya alat digital yang mereka punya ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghasilkan karya atau yang berinovasi. Nah, yang dapat menjadi bekal nantinya untuk anak-anak ini berkarir di dunia digital yang penuh dengan peluang. Tentunya di dunia era digital 5.0 sekarang kita sudah merasakan bahwa ternyata pekerjaan itu bukan hanya didapat dengan pemikiran maupun lewat kepintaran saja. Namun peluang-peluang ini, peluang pekerjaan ini diciptakan oleh adanya peralihan dan perkembangan industri 5.0. Jadi kreativitas yang dikembangkan sejak dini nanti dapat menjadi modal penting untuk kesuksesan di masa depan. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan aksesibilitas pengalaman ya. Jadi untuk meningkatkan aksesibilitas pengalaman ini nantinya para anak-anak ini dikenalkan dengan literasi digital atau lebih tepatnya kepada teknologi bahwa nantinya teknologi ini penting loh untuk dipahami dan dimengerti, bukan untuk nantinya disalahgunakan. Jadi anak-anak tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang terbilang tidak tepat sasaran pada usianya, maupun nantinya akan menyalahgunakan terhadap alat-alat instrumen dari perangkat digital. Contohnya, saat ini sangat banyak anak-anak yang terjerumus dengan permainan game. Game contohnya Free Fire maupun PUBG maupun saat ini yang sedang marak yaitu Mobile Legends. Untuk bermain game sebenarnya tidak ada masalah untuk permainan game, tetapi harus mengetahui batasan-batasannya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, saat ini masih banyak anak-anak usia dini maupun anak-anak usia yang sudah remaja juga di Indonesia lebih tepatnya masih kekurangan dan kurang pemahaman mengenai perangkat digital atau penguasaan perangkat digital sehingga saat ini masih banyak penyalahgunaan mengenai perangkat digital yang ada. Salah satu contohnya seperti yang ada pada foto sebelumnya, mengenai nah ini adalah foto yang didapat pada saat KKNT Karimun Jawa oleh Universitas Negeri Semarang di mana di lingkungan Karimun Jawa sendiri untuk anak-anak usia sekolah SD mereka masih kekurangan alat instrumen untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia digital. Karena adanya kekurangan, contohnya kekurangan seperti uh, di laptop untuk pengaksesan belajar ataupun maupun dari segi HP sendiri. Walaupun HP sendiri mungkin mereka sudah banyak yang memiliki, namun ada kalanya di mana mereka HP-nya tidak mumpuni atau tidak support pada sistem yang diberikan oleh pemerintah. Di mana pemerintah ini semestinya bisa lebih menjangkau lagi daerah-daerah yang sekiranya masih kurang tersentuh oleh pemerintah, seperti contohnya Papua Pedalaman, ataupun daerah Karimun Jawa seperti yang ada di foto, maupun daerah-daerah pedalaman maupun yang terisolasi maupun yang kurang tersentuh oleh pemerintah lainnya. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai pentingnya pendidikan literasi digital pada usia dini ini, teman-teman. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.